Assalamualaikum dan selamat datang di wawancara singkat kami hari ini. Saya Nasif Ahmad dan kali ini kita akan berbincang seputar dunia bisnis nih. Nah, bersama dengan seorang narasumber yang inspiratif. Nah, terima kasih ya Pak udah meluangkan waktu untuk wawancara ini ya Pak. Nah, hari ini kita membahas nih bagaimana membangun bisnis dari nol, yaitu bisnis kontraktor. Dan untuk itu kita udah hadir bersama Pak Ali, seorang kontraktor profesional yang telah menangani berbagai proyek pembangunan. Nah, untuk hari ini kabar gimana nih Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak, berarti ya. Nah, udah senang banget nih Pak kami ini bisa ngomong dengan Bapak. Nah, soalnya nih Pak, untuk hari ini ya, untuk pertanyaannya mungkin bisa diceritain Pak tentang latar belakang bisnis Bapak apa dan apa memotivasi Bapak untuk memulai bisnis ini Pak. Jadi latar belakang saya memang di dunia sipil. Nah, saya itu lulusan D3 untuk teknik sipil. Nah, saya pertama kali kerja di dunia kontraktor itu saya ngikut sama PT Jaya Anugrah Mandiri. Nah, kita sudah tahu basicnya seperti apa, dunia kontraktor seperti apa, terus menjalankan uang dan kepercayaan orang itu seperti apa, ya saya berani mendirikan perusahaan saya sendiri. Nah, konsep pertama di kontraktor itu ya kita harus mengerti dunianya dulu, kita bergerak di apanya. Kontraktor itu bermacam jenis, jangan dibicarakan kontraktor itu ya cuma sipil aja. Kontraktor itu ada NE, elektrik, metikal, atau ya kalau untuk dunia awam itu dunia kelistrikan. Ada interkontraktor pembersihan. Nah, itu untuk di bidang kayak pengelasan itu juga disebut kontraktor. Dan spek-spek yang bagian itu kita pisah. Nah, kalau saya ini untuk di dunia sipil, untuk di bangunan. Nah, saya itu kerjasama sama pihak developer. Jadi developer menyediakan lahan, saya menyediakan sebagai tim pembangunannya. Itu. Untuk motivasinya gimana Pak itunya? Motivasinya gini, saya berdiri itu ada kejutan dari diri saya sendiri. Kenapa saya harus bangun pagi dan pulang harus malam? Itu motivasi saya. Kenapa saya nggak membalikan keadaan? Saya yang bangun dengan waktu yang saya ngatur, tapi saya mempunyai keuangan pribadi yang kuat. Dan saya membuka lapangan pekerjaan ke orang-orang yang bisa saya percaya atau bisa menjalin kerjasama yang dengan baik dengan saya. Seperti itu motivasi saya. Saya nggak mau motivasi saya itu saya kerja harus jam 7 kita berangkat pagi, pulang jam 6, jam 8 tuh enggak. Itu motivasi saya lebih banyak ya saya datang, ada kerjaan yang sudah kita tangani, kita sudah taruh tim kepercayaan saya di lapangan. Dia mengatur sebuah kebutuhan, sebetulnya saya dapat laporan dari mereka per 2 minggu sekali. Itu motivasi saya, dan saya lebih banyak waktu itu untuk keluarga atau dengan kesenangan saya pribadi. Saya masih senang dengan dunia otomotif. Oh iya, otomotif kayak mobil gitu ya Pak? Nah, saya untuk di kendaraan roda 2. Oh, roda 2 motor berarti ya Pak? Ya, itu motivasi saya, itu saya tidak mau terikat. Berarti pengen kayak waktunya itu bisa diatur oleh sendiri gitu, tapi nggak mau diatur oleh, jadi bisa memanage waktu Ya, secara efektif, di mana waktu keluarga gitu ya. Ya, betul. Nah kalau misalkan ini pengen tahu juga nih Pak, kalau misalkan untuk biar bisa masuk ke dalam jadi seorang kontraktor yang hebat gitu, apa aja nih kualitas yang dapat membangun usaha ini Pak? Kualitas itu kalau saya berbicara
kita harus mengerti lapangan dulu kalau untuk dunia kontraktor, karena secara 70% itu lapangan yang digunakan. Teori itu nomor 2. Berarti emang Harus dari awal kita harus di lapangan dulu baru bisa kita berjalan. Kalau saya karena saya lulusan D3 di dunia sipilnya. Itu untuk pertama saya terjun itu emang kita pakai teori karena kita buat lamar di kantor. Ya. Tapi kalau untuk di usahanya ini cuma sebagian 30%. Karena kontraktor yang berani itu satu, dia berani jatuh bangun. Berani berarti ya. Kita di dunia kontraktor itu jangan menghitungkan nilai untungnya dulu. Mas berani rugi berarti ya. Kita menghitungnya itu bukannya rugi atau untung, tapi konsep beban kerjaan ini berat atau ringan. Itu pertama kita harus bisa menganalisa lapangan. Menganalisa lapangan itu seperti apa? Cuaca, alam, ya itu menyangkut pekerjaan. Harga material ini per 1 minggu naik atau turun, itu harus kita bisa. Material memang bisa naik per minggunya gitu ya berarti ya. Kalau besi itu per hari. Oh per hari. Besi itu naik turunnya per hari. Itu makanya kita harus konsepnya. Ya itu saya bilang dunia lapangan itu yang mendasarkan sebagai kontraktor yang handal. Karena kalau pakai bicara teorinya dengan rumus 1 tambah 1 hasilnya 2 itu nggak kepake di dunia kontraktor. Berarti harus dengan pengalaman. Ya lapangan yang berbicara. Karena sekarang gini, apa ada rumusnya di dunia perkuliahan bahwa harga itu per hari naik atau turun kan nggak ada. Ada aja ya, cuma cash flow aja. Emang harus berani dan harus tahu lapangan gitu ya, Ya. berarti ya. Konsepnya kita harus main di lapangan dulu, turun di bawah dulu, baru bisa merangkak ke atas. Berarti emang tahu lapangan, teori mah diketuain dulu, yang Iya. penting harus berani sama punya minimal pengalaman di lapangan sedikit gitu ya. Nah, ini kan tadi udah ngomongin ini ya Bapak tentang kenapa Bapak ini pengen motivasi Bapak ya. Nah, bagaimana cara ini Bapak mengelola antara waktu bisnis waktu Bapak kontraktor dengan waktu keluarganya Bapak ini, Pak? Ya kalau saya mengaturnya gini mas, saya itu ada waktu yang bagian tertentu yang di dalam 1 minggu itu saya harus fokus di lapangan. Ada sebagian waktu lagi saya emang tidak bisa diganggu secara lapangan maupun ya ini khusus untuk keluarga. Jadi kita bisa manage anggaplah kita ini hari ini ada 7 hari. Saya fokus tuh 3 hari, Senin, Selasa, Rabu gitu. Jumat, Sabtu. Senin, Jumat, Sabtu itu untuk kerja gitu Pak. Itu fokus karena Senin itu saya harus melihat hasil dari pekerjaan awal. Ya kan, awal orang start bekerja di mana. Jumat itu oknam itu menilai suatu hasil pekerjaan selama 5 hari. Sabtu itu pembayaran. Berarti emang 3 hari itu emang harus menyiapkan. Pertama tadi ada Senin itu kan Start. awal start ya. Start suatu pekerjaan. Jumatnya buat tadi apa? Menilai suatu hasil Menilai suatu pekerjaan hasil. yang sudah dikerjakan oleh pihak tukang selama 5 hari. Ini hasilnya berapa? Hari Sabtu itu bayar. Kayak tukang gitu ya berarti Pak. Oke. Berarti sisanya itu emang buat Iya. keluarga gitu ya Pak. Keluarga. Berarti lumayan menarik juga ini. Kayak gitu aja sih. Oke, nggak apa-apa. Nih, kalau gitu nih Pak, saya kan pengen tanya nih Pak, untuk dari pengalaman Bapak ini, apa nih kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pengusaha atau kontraktor baru gitu Pak? Kalau kesalahan umumnya gini, kontraktor itu akan memaksakan suatu dia tidak dapat income. Dia pasti paksa. Itu kesalahannya. Jadi dia tidak mempunyai nilai harga pasar. Anggap di perusahaan saya itu nilai borongan saya anggaplah 1.000 rupiah. 1.000 rupiah.
saya pegang teguh nih. Meskipun saya mau 3 bulan nganggur atau 6 bulan, ya saya nggak akan turun. Karena di situ imbas saya memaksakan dari nilai borong saya kurang dari 1.000 rupiah, itu bebannya lebih banyak. Karena 1.000 ini kan udah harga dasar saya. Harga standar gitu ya berarti Pak. Dan kan saya tingkat kenaikan material saya udah tidak berisiko. Tenaga kerja lambat dengan waktu yang kita tentukan, kita sudah aman. Kan seperti itu. Makanya kontraktor yang baru sering gagalnya pada Memaksakan kayak harga yang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Intinya yang penting dia dapat satu proyek, dia kerjakan mau setengah, akhirnya apa? Terjadi uang prestasi atau pengembalian. Kita maksain banget gitu ya. Sebenarnya ini pasaran untuk dunia kontraktor, pemasangan dengan bahan material bata ringan atau hebel, nilai borongannya, nilai pekerjaannya 5 juta. Emas menawar nilai 4 juta, berarti kan sudah ada minus 1 juta. Kalau misalkan biasanya baru itu maksain gitu Maksa. ya, maksain. Nah, Nanti pada akhirnya nanti malah ke hasilnya gitu ya Pak. ya resikonya dia nggak tahu kan gitu. Iya benar, di dunia kontraktor itu ada namanya subsidi silang. Nih pekerja kita bedah ya di dunia kontraktor. Anggaplah kita untung di struktur awal. Struktur awal itu apa? Pondasi, petulangan di bawah. Nah ini emang harga ini yang akan mengkontrol di harga finishing. Semakin ini cepat, kerjaan galian, masang batu kali, pondasi, seluruh ini cepat, ini ntar untuk menurutin pekerjaan finishing. Karena pekerjaan finishing itu 1 banding 2 dari kerjaan yang kasar. Sebenarnya yang kerjaan kasar 1 bulan, finishing itu bisa 2 bulan. Karena dia sudah main detail. Detail emang biasanya lebih sulit sih daripada kerja kasarnya Itu gitu. yang terkadang salahnya para yang baru, dia tidak memperhitungkan itu. Salah perhitungan gitu berarti ya. Dia selalu memaksakan, yang penting saya dia ada proyek diambil katanya terus dong. Iya. Jadi kepikiran nih Pak. Nah kan kalau misalkan ini ya Pak, sebagai kontraktor ini kan pasti ada plus minusnya gitu ya Pak. Nah apa nih tantangan terbesarnya nih Pak kalau misalkan jadi kontraktor mandiri Pak gitu Pak, daripada kontraktor kayak tadi kan Bapak kan tadi bilang kan awalnya kayak ini perusahaan, sekarang buat perusahaan sendiri gitu Pak. Nah itu tantangan terbesarnya itu apa ya Pak? Ya, menjadi mandiri. Kalau mandiri tantangan terbesarnya itu satu, otomatis di modal. Karena namanya kita punya pribadi, tidak mungkin kita yang sudah secara dia sudah PT, sudah ada income neraca keuangan, itu tantangannya. Pertama, hambatan di modal. Sama tadi modal. Ya, modal. Yang kedua, ketenaga kerja. Tenaga kerja itu sebagai tukang connect, itu yang sering terjadi hambatan. Makanya kalau saya prinsip ya, saya orang kerja, silakan kerja, saya paling akan evaluasi di hari Jumat itu saya bicara. Karena nggak mungkin namanya tukang pun saya mengarahkan komando saya yang di lapangan pun anak-anak sudah sekarang jangan pernah namanya ditegur setelah mereka turun. Ditegur berarti setelah selesai dulu Ya, waktunya. karena namanya di lapangan itu kan sudah capek, sudah panas, sudah keringat. Kalau dimarahin malah tambah dong. Dimarahin bukannya tambah, kerjaan mereka pasti akan ditinggal. Oh iya. Udah males duluan berarti gitu Ya. gitu ya. Ya, apalagi dengan lulusan dengan anak-anak umuran sekarang ini tidak bisa kita main keras. Umuran kalian itu kan maunya kan dimanja, ya tidak mau yang dengan panas-panasan kan gitu. Ya, gitu. Dan terlalu main gengsinya tinggi kan gitu. Dia dikasih ya contoh banyak lah kasus kita, nggak usah lihat.
orang baru kerja domain judulnya apa, ada pembalasan di luar, itu makanya saya bilang apa sih kalau sekarang lulusan angkatan sekarang ini apa namanya, kalau dulu Gadget. Nah angkatan Gadget ini kan gampang-gampang susah. Iya. Bukan di dunia kantor aja, di dunia pertukaran juga namanya Gen Z itu sudah susah. Dia terlalu egonya tinggi, merasa dia terlalu benar gitu yang. Nah itu tantangannya. Idealis gitu berarti katanya. Modal satu, kedua baca karakter yang kita bawa. Itu tantangan. Kalau mau jadi pengusaha yang sukses, kita harus tahu karakter yang kerja sama kita itu seperti apa. Ini apa? Karakter kepribadian mereka. Oh ini tukang ini karakternya seperti ini, kita nggak bisa negur dia sama dengan negur yang si lain. Itu kita harus pendekatan. Pendekatan memang harus beda ya setiap orang gitu ya Pak. Lanjut aja ini biar cepat. Nah kan ini pasti tadi ya udah ngomongin tadi ada kayak apa namanya kayak ya Pak, lupa saya jadinya anak-anak apa namanya tukang-tukang kayak gitu, mandor-mandor dan gitu. Nah ini bagaimana nih Bapak nih pendapat Bapak nih tentang apa pentingnya networking atau enggak kayak memiliki relasi yang terpercaya gitu Pak? Dunia usaha pasti yang kita buka pertama itu perkenalan kita punya link apa sih kan gitu, itu yang paling utama. Saya buka pertama yang saya cari kerjaan itu teman-teman SD saya, teman-teman SMP saya, SMA maupun yang kuliah pun. Jadi itu relasi. Kalau mau jadi pengusaha ya kita harus berani buka relasi kita. Relasi itu kalau saya jauh-jauh, kita nggak perlu buka yang baru, nggak perlu kita harus nawarin ke dunia yang baru, ke orang yang baru. Cukup kita teman kita semasa kecil. Contoh saya pertama saya bangun itu saya ngebangun rumah teman saya. Teman saya kelas 1 SMP. Dia beli tanah, dia minta bangun, saya maju. Nah dari situ kan kita ntar ada namanya kumpul tingkat alumni. Nah di situ baru kita ngobrol-ngobrol. Relasi itu nggak usah terlalu yang kita muluk-muluk yang harus dunia yang perkantoran. Dari kawan kita aja. Berarti dari yang dari dekat dulu Yang gitu dekat ya. aja. Nggak usah jauh-jauh gitu. Tapi nggak usah jauh-jauh. Mau usaha apapun kita jangan pernah malu, tawarin dulu ke teman dulu. Iya, usahakan yang dekat dulu, baru mungkin yang jauh gitu. Baik, berarti emang dimulai dari yang apa terdekat dulu, baru kalau misalkan udah yang apa terdekat mungkin bisa baru memperluas saya gitu ya Pak. Oke, berarti udah agak ngerti saya nih Pak. Nah ini Pak, dalam kontraktor ini apa ada peran teknologi gitu nggak Pak untuk apa dalam perkembangan kontraktornya Bapak ini Pak? Gimana? Apa ada kayak peran teknologi gitu nggak Pak dalam apa? Kalau peran teknologi otomatis Mas. Untuk saat ini kita emang harus bisa mengikuti pergerakan zaman ya, dengan kecanggihan apapun. Saya pun untuk di plesteran kalau sudah main-main ini anggaplah di dunia kontraktor itu kan sudah ada namanya buat alat buat plester. Di tembok ini di plester itu sudah pakai alat. Cuman kan kita cuma kembali lagi modal kita sudah kuat atau belum. Bermain dengan teknologi kita harus punya modal yang kuat. Tapi kalau kita belum punya modal yang kuat ya kita jalanin dengan Biasa aja. tradisional aja. Yang penting kan kita jangan sampai gini. Kalau saya di dunia kontraktor itu jangan mengecewakan pemberi klien atau pemberi SPK itu. Sekali kita ngecewain si klien, itu dunia kontraktor akan ketemu terus. Jadi emang klien ini emang harus yang bisa di ini bisa di apa bisa Ya kita kasih satisfy service gitu ya. service rate-nya yang bagus. Iya, iya emang cukup luas juga berarti ya apa namanya kontraktor ini mulai dari kayak harus apa perkenalan apa karakternya dari apa pekerjanya harus pikirin juga modal-modalnya gitu ya Pak. Habis itu juga
Gimana cara satisfy kliennya gitu gitu. Mungkin itu aja sih Pak dari kami sih Pak. Terima kasih Pak Aldi atas waktunya nih dan insight-insight yang sangat berharga seputar dunia bisnis kontraktor ya Pak. Ya. Nah, semoga nih cerita Bapak sama pengalaman Bapak yang dibagikan dalam wawancara ini bisa jadi inspirasi kita untuk membuat suatu bisnis gitu Pak. Oke, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.